Hai Bu Nesa, perkenalkan kami dari 10 IPA 1. Nama saya Felix. Dan nama saya Renaldi. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah hikayat yang berjudul Seorang Kakek dan Seekor Ular. Hikayat seorang kakek dan seekor ular ini bermula pada zaman dahulu. Tersebutlah ada seorang kakek yang cukup disegani. Ia dikenal gantung kepada kebenaran, takut kepada Allah, menjaga sholat 5 waktunya, dan membaca Al-Quran tiap pagi maupun petang. Selain dikenal alim dan taat, ia juga terkenal berotot kuat dan berotak encer. Ia pun punya banyak hal yang menyebabkan ia tetap mempertahankan potensi-potensi itu di dalam dirinya. Suatu hari, ia sedang duduk di tempat kerjanya sembari menghisap rokok dengan nikmatnya. Tangan kanannya memegang tasbih yang senantiasa berputar di tangannya setiap waktu. Tiba-tiba, seekor ular datang menghampirinya dengan tergopoh-gopoh. Rupanya, ular itu sedang mencoba menghindari kejaran seorang lelaki yang sedang membawa tongkat yang ingin memburunya. Lalu, ular itu pun memanggil kakek dengan memelas. "Kek, kakek kan terkenal suka menolong. Tolonglah saya, selamatkan saya agar tidak dibunuh dengan laki-laki yang sedang membawa tongkat itu. Ia pasti membunuh saya begitu berhasil menangkap saya." Tentunya, kakek kan pasti baik sekali jika mau membuka mulut kakek dengan lebar-lebar supaya saya dapat bersembunyi di mulut kakek. Demi Allah dan demi ayah kakek, saya mohon kabulkanlah permintaan saya ini, kek. Lalu sang kakek pun menjawab ular itu, "Ulangi sumpahmu sekali lagi. Takutnya setelah mulutku kubuka lebar-lebar, kamu masuk ke dalamnya dan selamat, budi baikku kamu balas dengan keculasan. Setelah selamat, jangan-jangan malah kamu mencelakai saya." Ular pun mengucapkan sumpah atas nama Allah bahwa ia tak akan melakukan itu sekali lagi. Usai ular mengucapkan sumpahnya, kakek pun membuka mulutnya lebar-lebar agar sang ular tersebut dapat masuk ke dalam mulutnya. Sejurus kemudian, datanglah seorang pria dengan membawa tongkat yang ingin mencari ular yang hendak ia bunuh. Ia menanyakan keberadaan ular yang hendak dibunuhnya itu kepada sang kakek. Kakek mengaku bahwa ia tak melihat ular yang melewati tempat ini. Tak berhasil menemukan apa yang dicarinya, sang pria pun pergi. Setelah pria itu agak jauh, kakek lalu berbicara kepada ular itu. "Sekarang kamu sudah aman. Keluarlah dari mulutku." Ular itu pun hanya menyembulkan kepalanya sedikit dari mulut sang kakek lalu berujar, Kamu mengira sudah mengenal lingkunganmu dengan baik, bisa membedakan mana orang jahat dan mana orang baik, mana yang berbahaya bagimu dan mana yang berguna. Padahal kamu tak tahu apa-apa. Kamu bahkan tak bisa membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Buktinya, kamu biarkan saja musuhmu masuk ke dalam mulutmu. Padahal semua orang tahu bahwa ia ingin membunuhmu setiap kali ada kesempatan. Sekarang ku beri kamu 2 pilihan. Terserah kamu mau pilih yang mana. Ku makan hatimu atau ku robek jantungmu. Keduanya sama-sama membuatmu sekarat. Ular mengabulkan permintaannya. Namun, di dalam hatinya, orang itu waktu itu berharap, "Oh, andai Tuhan mengirim orang pandai yang dapat mengeluarkan ular jahat ini dan menyelamatkanku." Kakek itu akhirnya kembali bersuara, "Sebejat apapun kamu, tentu kamu belum lupa pada sambutanku yang bersahabat. Sebelum kamu benar-benar membunuhku, izinkan aku pergi ke suatu tempat yang lapang. Di sana ada sebatang pohon tempatku biasa berteduh. Aku ingin mati di sana supaya jauh dari keluarga." Tiba-tiba ia mendengar sebuah suara yang mengalun tertuju padanya. "Wahai kakek yang berbaik budi, penyantun dan pemurah. Wahai orang baik yang rekam jejaknya. Ketulusan dan niat hatimu yang suci telah menyebabkan musuhmu dapat masuk ke dalam tubuhmu. Sedangkan kamu tak punya cara untuk mengeluarkannya kembali. Cobalah engkau pandang pohon itu. Ambillah daunnya beberapa lembar, lalu makan. Moga Allah senantiasa membantumu." Anjuran itu kemudian ia amalkan dengan baik, sehingga ketika keluar dari mulutnya, ular itu telah menjadi bangkai. Maka bebas dan selamatlah kakek itu dari bahaya musuh yang mengancam hidupnya. Kakek itu girang bukan main, sehingga berujar,
Suara siapakah yang tadi saya dengar sehingga saya dapat selamat? Suara itu menyahut bahwa dia adalah seorang penolong bagi setiap pelaku kebajikan yang berhati mulia. Suara itu berujar, saya tahu kamu dizolimi, maka atas izin Zat yang maha hidup dan maha berdiri yang saya datang menyelamatkanmu. Kakek bersujud seketika dengan syukur kepada Tuhan yang telah memberi pertolongan dengan mengirimkan seorang juru penyelamat untuknya. Sekian cerita hikayat dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Sampai Sampai jumpa. jumpa.